Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Aditya dengan NIM 23500 Nah, saya di sini akan mempresentasikan hasil dari praktikum getaran mekanik pada pelaksanaan praktikum kemarin. Untuk berikutnya ada latar belakang. Latar belakang ini mencakup pada getaran mekanik, yaitu universitas berfungsi sebagai pusat pendidikan dan riset yang membekali mahasiswa dengan kemampuan akademis serta praktis, salah satunya melalui praktikum getaran mekanik di bidang teknik mesin. Praktikum ini krusial untuk menjembatani teori dengan kondisi nyata, di mana mahasiswa belajar menganalisis karakteristik getaran menggunakan alat ukur khusus guna mencegah kegagalan struktur dan kerusakan mesin. Dengan menguasai konsep getaran bebas maupun paksa secara eksperimental, mahasiswa dapat merancang sistem mekanik yang lebih aman, efisien, dan andal dalam industri. Selanjutnya, ada lokasi praktikum. Lokasi praktikum ini bertempatan di Laboratorium Getaran Mekanik Universitas Jenderal Ahmad Yani Bandung, Kiara Condong. Tujuan praktikum yang pertama yaitu memahami getaran mekanik pada kondisi sebenarnya. Yang kedua, mampu menggunakan peralatan pengukuran getaran. Yang ketiga, mampu menginterpretasikan hasil pengukuran getaran. Yang keempat, mampu membandingkan teori dan hasil empirik getaran, memahami betul penggunaan peralatan pengukuran getaran. Terus selanjutnya, apa itu getaran mekanik? Getaran mekanik merupakan gerak bolak-balik periodik suatu sistem di sekitar titik setimbang yang dipengaruhi oleh interaksi massa, kekakuan, dan redaman. Sebagai bagian dari cabang ilmu dinamika, studi ini sangat penting dalam teknik mesin untuk mengevaluasi kinerja kenyamanan serta mencegah kegagalan struktur akibat elemen bergerak. Melalui praktikum ini yang menggunakan alat peraga linear seperti balok, pegas, dan peredam, mahasiswa dapat mengamati parameter getaran secara langsung guna memahami perilaku sistem mekanik dalam kondisi nyata. Nah, untuk alat yang digunakan pada saat praktikum itu ada dua. Yang pertama alat peraga getaran bebas, yang kedua alat peraga getaran paksa. Untuk alat getaran paksa itu yang pada sebelah kiri. Nah, untuk alatnya itu berfungsi alat peraga getaran linear adalah alat peraga untuk mempresentasikan secara fisik getaran yang terjadi pada balok, pegas, dan redaman. Alat ini dapat mempresentasikan yang pertama yaitu getaran bebas 1 derajat, kebebasan tak teredam dan teredam. Yang kedua getaran paksa atau getaran pada ambalance, tak teredam dan teredam. Yang ketiga ada getaran bebas 2 derajat, kebebasan tak teredam dan teredam. Yang keempat getaran paksa atau getaran pada unbalance 2 derajat, kebebasan tak teredam. Nah, untuk yang kedua ada alat peraga getaran paksa. Alat peraga getaran paksa adalah alat untuk mempresentasikan amplitudo pada kondisi getaran paksa atau dalam bahasa Inggris force vibration atau unbalance. Nah, alat ini mempresentasikan yang pertama mampu memahami getaran mekanik pada kondisi sebenarnya. Yang kedua, mahasiswa mampu menginterpretasikan hasil pengukuran getaran paksa. Yang ketiga, mahasiswa mampu membandingkan teori dan hasil empirik getaran mekanik. Selanjutnya, ada 8 pelaksanaan praktikum. Yang pertama, tahapan pada getaran bebas, yaitu pertama ujian awal, persiapan alat tambahan, lalu ada proses yaitu perencanaan massa, pemasangan massa, dan pembahasan. Untuk yang kedua yaitu ada getaran paksa. Yang pertama ada ujian awal, persiapan alat tambahan, mengukur massa, lalu pembahasan dan kesimpulan. Nah, untuk tahapan yang selanjutnya yaitu menggunakan software GNU Octave. Yaitu ini pada command window PTB1_1 dan ini data-data yang dimasukkan dan detik yang dilakukan. Untuk selanjutnya data hasil pertemuan getaran bebas. Yang pertama ada panjang awal X1 dengan satuan cm, panjang akhir X1 X2 sama dengan
satuan sentimeter. Nah, untuk selanjutnya yaitu delta X. Nah, X1 X2 ini menjadi delta X, yang delta X sama dengan X2 dikurang X1. Nah, untuk data yang sudah diperoleh yaitu pada simpangan awal adalah X1 sama dengan 20, X2 sama dengan 30, X3 sama dengan 40. Nah, untuk massa menggunakan 3 massa. Yang pertama ada massa ke-1 dengan 0,76 kg, yang kedua ada massa kedua 0,950 kg, yang ketiga 0,590 kg. Nah, untuk menentukan hasil dari kekakuan pegas ini, kita menggunakan rumus K sama dengan F per delta X. Nah, untuk menentukan F ini yaitu massa dikali gravitasi, dan untuk delta X ini adalah X2 dikurang X1. Ini untuk percobaan keterangan bebas. Nah, ini hasil dari software GNU Octave. Untuk yang pertama ini percobaan pertama seperti ini, dan untuk percobaan 2 seperti yang di bawah. Nah, untuk selanjutnya yaitu data hasil percobaan keterangan paksa. Yang pertama ada putaran RPM yaitu 1200, yang kedua 1200, yang ketiga 1200. Nah, untuk masanya yaitu yang pertama ada tanpa massa, yang kedua ada massa 1 kilo, yang ketiga 2 kg. Nah, untuk amplitudo tersendiri yaitu ada pegas dan tanpa pegas. Nah, untuk hasilnya pun berbeda ketika menggunakan pegas dan tanpa pegas. Nah, itu untuk grafiknya yang menggunakan software GNU Octave. Ini percobaan kedua pada software GNU Octave. Nah, untuk kesimpulan, praktikum keterangan mekanik berhasil menunjukkan fenomena getaran bebas dan getaran paksa sesuai dengan teori yang dipelajari di kelas. Nah, untuk yang selanjutnya, pada getaran bebas, perubahan massa dan kekakuan pegas berpengaruh terhadap nilai frekuensi alami, di mana semakin besar massa, maka frekuensi getaran cenderung menurun. Nah, pada getaran paksa, peningkatan kecepatan putaran motor atau dengan 1 RPM dan penambahan massa unbalance menyebabkan peningkatan amplitudo getaran. Mungkin cukup sekian dari saya untuk mempresentasikan hasil dari praktikum getaran mekanik. Mohon maaf banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.